Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Azura Putri dari Prodi Biologi. Di sini kita sudah bersama Bapak Reksi Setia Asmar selaku pemuka masyarakat. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan konsep syirik. Pertanyaan pertama, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang budaya atau adat istiadat? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kalau menurut saya, adat istiadat ataupun budaya merupakan suatu norma ataupun aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, di mana itu secara turun-temurun. Jadi dari nenek moyang diturunkan ke generasi selanjutnya melalui lisan, dan jadilah suatu kebiasaan atau tradisi. Jadi adat istiadat ataupun budaya itu sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan suatu lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya. Lalu Pak, di sekitar Bapak adakah orang-orang yang mengikuti budaya atau adat istiadat dari nenek moyang mereka? Tentu, karena suatu adat istiadat ataupun suatu budaya dari nenek moyang itu harus kita teruskan, harus kita lestarikan, karena kebiasaan-kebiasaan yang baik dari nenek moyang yang menjadi tradisi bangsa Indonesia itu salah satunya budaya gotong royong, dimana itu telah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, terutama di saat masa penjajahan. Bangsa Indonesia saling bekerja sama hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, jadilah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, merupakan hari kemerdekaan negara Indonesia. Salah satunya adalah budaya dari gotong royong tadi, di mana kita yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku, kita saling bekerja sama, saling bergotong royong untuk mencapai impian bangsa Indonesia, yaitu merdeka. Misalnya nih Pak, ada budaya atau adat istiadat yang keluar dari ajaran Islam atau bisa dibilang syirik, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, baik. Di sini berkaitan dengan sisi agama ya. Karena bangsa Indonesia itu banyak agama yang diakui, tidak hanya Islam. Maka timbullah suatu istilah syirik. Istilah ini kan berkaitan dengan agama Islam, di mana mempercayai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya, pandangan saya terhadap adat istiadat tersebut, kalau kita sebagai umat Islam, kita harus menjauhinya. Tapi kita tidak boleh merendahkan tradisi tersebut, karena bisa jadi tradisi tersebut merupakan tradisi agama lain yang ada di Indonesia. Namun kalau bangsa Indonesia yang beragama Islam sudah sepatutnya menjauhi tradisi ataupun adat istiadat yang berkaitan dengan kesyirikan. Contohnya itu salah satunya di saat anak kecil yang baru lahir itu diberikan orang tuanya jimat, jimat palasi ya kalau istilahnya. Dari yang Bapak ketahui Pak, di dalam Al-Quran ayat berapa atau di surat apa yang menjelaskan mengenai syirik itu Pak? Oke, syirik merupakan sikap yang sangat dibenci oleh Allah, karena Allah tidak ingin disekutukan ya, karena itu merupakan dosa besar. Itu terdapat pada surat Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kandungan ayat yang kelima surah Al-Fatihah ini menyatakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan ketika kita mendapatkan kesulitan, maupun juga kita mengucapkan syukur ketika kita mendapatkan cobaan maupun nikmat. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita menyembah. Jadi tidak ada kaitannya seperti
jimat tadi, bahwa kalau kita meletakkan jimat tersebut kepada anak bayi yang baru lahir di bawah tempat tidurnya, itu bermanfaat, terhindar dari gangguan-gangguan jin. Itu adalah pemikiran ataupun adat istiadat yang tidak benar, karena mendatangkan dosa, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sebagai generasi muda harusnya memberikan pemahaman yang baik, terutama untuk diri kita sendiri supaya tidak melakukan hal tersebut, dan juga kita harus memberikan pengertian. Dan juga pada surat Al-Ikhlas ayat kedua, itu yang berbunyi Allah Somad, yang artinya hanya Allah lah tempat kita bergantung. Di sini adalah mengharapkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti seorang keluarga yang ingin anaknya yang baru lahir itu diberikan keselamatan, yang harus dilakukannya dengan bijak, tidak meletakkan jimat yang menjadi kebiasaan orang banyak, namun banyak sholat dan berdoa, menjalankan perintah Allah. Insya Allah Allah akan melindungi keluarganya, terutama anaknya yang baru lahir. Lalu untuk yang terakhir ya Pak, pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang menonton video ini atau untuk masyarakat sekitar untuk menjauhi perbuatan syirik. Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya tidak ingin menggurui, karena masyarakat pada umumnya tentu bijak dalam bertindak, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan topik yang wawancara tanyakan. Jadi di sini kita sebagai generasi muda khususnya harus cerdas, harus bijak, bahwa kita harus dapat memilih mana yang hal yang positif, terutama yang berkaitan dengan keagamaan. Karena kita sebagai generasi muda, kita harus menjadi generasi muda yang berakhlak, berkarakter, dan juga sesuai dengan terutama yang di Pekanbaru ya, berkarakter yang madani sesuai dengan pesan dari Bapak Wali Kota. Jadi kita bukannya kita tidak menghargai tradisi tersebut, namun kita harus memilah tradisi tersebut apakah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Generasi muda harus cerdas, harus pintar, dan itu saja. Mari kita lestarikan tradisi ataupun adat istiadat yang sesuai dan dapat diterima, terutama dalam segi keagamaan. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. sama-sama. Demikianlah wawancara tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan konsep syirik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Azura Putri dari Prodi Biologi. Saya ingin mempresentasikan hasil wawancara saya tentang budaya dan kebiasaan masyarakat yang mengarah ke syirik bersama Bapak Reksi Setio Asmar selaku pemuka masyarakat. Adat istiadat atau kebiasaan adalah suatu norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui lisan dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Suatu kebudayaan itu harus kita lestarikan. Karena apa? Karena kebiasaan yang baik itu harus selalu kita tegakkan. Contoh budaya yang ada di Indonesia adalah gotong royong, di mana rakyat Indonesia dahulu bekerja sama atau bergotong royong dalam memperoleh kemerdekaan, di mana Indonesia terkenal dengan kebinekaannya, yaitu beragam-ragam suku, ras maupun agama, sehingga rakyat Indonesia bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan syirik. Syirik berkaitan dengan agama Islam, di mana yang artinya mempercayai selain Allah. Tanggapan narasumber mengenai hal ini ialah kita sebagai umat muslim sudah seharusnya menjauhi perilaku syirik ini. Namun kita tidak bisa merendahkan tradisi ini karena mungkin saja tradisi ini ada di agama lain yang ada di Indonesia. Dan salah satu contoh yang diberikan oleh narasumber terhadap perilaku syirik dalam kehidupan sehari-hari ialah
pemberian jimat atau bisa disebut dengan jimat falasi, yang dimana jimat itu diberikan oleh orang tua kepada anak bayinya yang diletakkan di tempat tidurnya agar anak bayinya tidak terganggu oleh jin. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menyebutkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Dan dikaitkan dengan perilaku syirik dengan memberikan jimat falasi kepada anak bayi, yaitu seharusnya orang tua mereka memberikan banyak-banyak doa atau rajin sholat dan berzikir agar anak mereka terlindungi dari segala mara bahaya, bukan dengan memberikan jimat falasi agar terhindar dari godaan jin. Pada surah Al-Ikhlas ayat 2 yang artinya hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Di sini ayat Al-Ikhlas ayat 2 menjelaskan bahwa hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, untuk orang tua yang ingin anaknya selamat dari godaan apapun, maka perbanyaklah sholat dan perbanyaklah istighfar dan zikir, karena dengan cara itulah Allah melindungi keluarga kita. Salah satu contoh dari saya tradisi yang mengarah ke syirik, yaitu menghormati sesuatu atau seseorang, di mana orang yang tua dan tinggal di tempat-tempat yang mereka percaya itu memiliki kekuatan gaib, maka mereka menghormati seseorang itu atau sesuatu itu. Menurut saya itu adalah perilaku syirik yang sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi kita sebagai generasi muda memutus pemikiran yang seperti itu, karena itu adalah perilaku yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Dan jika ada yang telah berbuat seperti itu, segeralah bertaubat. Tips dari saya untuk menghindari perilaku syirik ialah yang pertama, ikhlas dalam berbuat. Ikhlas dalam berbuat ini, kerjakan sesuatu yang baik hanya karena Allah, bukan karena siapapun. Yang kedua, bertaubatlah. Bertaubatlah atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang ketiga, perbanyak zikir dan istighfar, karena itulah salah satu cara untuk membuat kita mengingat dan mendekati Allah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.